Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pemirsa dimanapun Anda berada, bertemu kembali bersama dengan saya Pendeta Daniel Siswanto, dan kita akan melanjutkan pelajaran sekolah sahabat kita. Pemirsa, kita telah tiba di pelajaran yang ke-6 di triwulan yang ketiga di tahun 2024 ini dengan satu judul, Dari Dalam Keluar. Pelajaran ini sangat menarik, sangat penting. Namun sebelum kita membahas secara lengkap, marilah kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang penuh belas kasihan, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, mampukan kami untuk memahami dan menerima firman Tuhan ini, sehingga iman kami semakin diperkokoh dan kami semakin bertambah-tambah dalam pengetahuan kebenaran. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dari dalam keluar. Ayat inti terdapat di dalam Markus 7 ayat 15. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Saudara, selama pelayanannya, Yesus meninggikan kitab suci sebagai wahyu dari Allah. Seringkali mengutip dari Perjanjian Lama. Meskipun para guru Israel mengetahui kitab-kitab Ibrani dengan baik, bagi sebagian besar dari mereka, tradisi manusia lebih penting daripada pengajaran kitab suci. Dengan mengingat konteks ini, pelajaran kita akan meninjau diskusi-diskusi terpilih antara Yesus dan orang-orang Farisi. Bagaimana pelajaran ini secara lengkap? Di hari Minggu, dengan judul Tradisi Manusia Melawan Perintah Allah. Pada zaman Yesus, banyak orang di negeri itu sangat peduli dengan kesucian ritual. Selama masa di antara Perjanjian Lama dan Baru, gagasan mencuci tangan agar tetap suci secara ritual diperluas kepada masyarakat umum. Meskipun aturan ini awalnya hanya diterapkan kepada para imam di Perjanjian Lama. Tertulis di dalam Keluaran 30 ayat 17 sampai dengan 21. Sesuai dengan konsep inilah para pemuka agama mengeluhkan kepada Yesus. Matius 7 ayat 5. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Respon Yesus kepada para pemuka agama tersebut adalah yang pertama. Yesus mengutip perkataan keras Yesaya yang menempelak suatu bangsa yang memuliakan Allah dengan perkataan, namun hatinya jauh daripadanya. Yesaya 29 ayat 13. Kutipan dari Yesaya berlanjut dengan kecaman karena menempatkan tradisi manusia di tempat perintah Allah. Yang kedua, Yesus mengutip perintah Allah untuk menghormati orang tua. Keluaran 20 ayat 12. Yakni untuk merawat mereka di masa tua mereka dan membandingkan hal ini dengan sebuah tradisi keagamaan di mana seseorang dapat memberikan sesuatu kepada Allah seperti persepuluhan, persembahan, atau korban bakaran, namun mengabaikan tanggung jawab pemeliharaan kepada orang tua lanjut usia yang membutuhkan. Luar biasa, itulah respon Yesus. Dalam hal ini, para pemuka agama telah berlaku munafik. Mereka telah menempatkan tradisi manusia di atas firman Allah dan dengan berbuat demikian mereka telah berdosa. Respon Yesus menyiratkan bahwa dia tidak menemukan bahwa kegigihan pemuka agama dalam penyucian tangan itu meyakinkan untuk perlu dilakukan dalam kaitannya dengan kehendak Allah. Sebaliknya, tanggapan Yesus jelas-jelas mendukung perintah-perintah dari hukum yang bertentangan dengan tradisi manusia.
Kita bisa menemukan ini di dalam Markus 1 ayat 44, Markus 7 ayat 10 sampai dengan 11, Markus 10 ayat 3 sampai dengan 8, Markus 12 ayat 26, dan juga 29 ayat yang ke-31. Di pelajaran hari Senin, tangan bersih atau hati bersih. Markus 7 ayat 15. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Apakah dengan ayat tersebut Yesus sedang menyingkirkan pengajaran di Imamat pasal 11 mengenai makanan haram dan halal? Perhatikan beberapa petunjuk berikut. Yang pertama, akan menjadi aneh jika Yesus tiba-tiba memberhentikan perintah-perintah Musa dalam Markus 7 ayat 14 sampai dengan 19, sementara dia baru saja membela Musa melawan tradisi dalam Markus 7 ayat 6 sampai dengan 13. Yang kedua, tradisi yang orang-orang Farisi sedang promosikan tidak mempunyai dasar dalam pengajaran Perjanjian Lama. Sebaliknya, hukum mengenai makanan memiliki dasar dalam Perjanjian Lama. Yang ketiga, apa yang Markus 7 ayat 19 maksudkan ketika mengatakan bahwa Yesus menyucikan semua makanan bukanlah karena hukum mengenai makanan sedang dihapuskan, melainkan bahwa tradisi kontaminasi jamahan yang orang-orang Farisi telah buat itu tidak sah. Misalnya, ini adalah anggapan keliru bahwa jika Anda dapat terkontaminasi karena berhubungan dengan orang bukan Yahudi, maka Anda juga dapat terkontaminasi melalui sentuhan dengan makanan yang mereka telah jamah. Dalam Markus 7 ayat 21 sampai dengan 23, Yesus memberitahukan bahwa kejahatan datang dari dalam hati, dari pusat siapakah seseorang itu. Dia memaparkan satu daftar kebiasaan jahat yang bermula dari pikiran jahat, namun kemudian berakhir dengan perbuatan jahat. Ini yang menajiskan. Di pelajaran hari Selasa dengan judul Remah-remah untuk anjing, Markus 7 ayat 27. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak yang kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Pertanyaannya adalah, mengapa Yesus kelihatannya menanggapi permohonan wanita ini, Markus 7 ayat 24 sampai dengan 30, dengan begitu kasar, menyebutnya seekor anjing? Ada dua karakteristik dalam tanggapan Yesus kepada wanita tersebut yang menyarankan apa yang dia sedang ajarkan. Yang pertama, Yesus mengatakan bahwa anak-anak harus diberi makan lebih dahulu. Jika ada yang lebih dahulu, tampaknya masuk akal jika ada yang kemudian. Yang kedua, Yesus menggunakan sebuah bentuk kecil dari kata anjing. Bukan berarti anak anjing, melainkan dalam konteksnya anjing yang diperbolehkan masuk ke rumah berbeda dengan anjing jalanan. Wanita tersebut memungut dua penanda ini dalam tanggapannya terhadap Yesus yang menolong menjelaskan tanggapannya. Tanggapan wanita tersebut sebetulnya cukup tajam. Dia menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Markus 7 ayat 28. Tanggapan dari wanita tersebut menunjukkan, yang pertama, kasihnya kepada putrinya. Sama seperti anjing yang berada dalam rumah di bawah meja. Demikian pula dia berada di kaki Yesus memohon bagi putrinya. Jadi dia menuntut hak seekor anjing atas makanan yang jatuh di lantai. Yang kedua, mengungkapkan imannya.
menyebut mujizat besar penyembuhan putrinya dari jarak jauh sebagai remah-remah, mengindikasikan imannya bahwa kuasa Yesus sungguh luar biasa. Dalam pena inspirasi Ellen G. White, Alfa dan Omega jilid 5 halaman 438 dikatakan, oleh perlakuan Yesus kepadanya, ia telah menunjukkan bahwa dia yang telah dianggap sebagai seorang terbuang dari Israel bukan lagi seorang asing, melainkan seorang anak dalam keluarga Allah. Sebagai seorang anak, ia mempunyai kesempatan mendapat bagian dalam pemberian Bapa. Di pelajaran hari Rabu dengan judul Lidah yang Terikat. Ayatnya terdapat dalam Markus 7 ayat 31 sampai dengan 32. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Kehilangan pendengaran membuat orang terisolasi dari sekelilingnya, dan ketulian parah memberikan kesulitan untuk belajar berbicara. Masalah pria ini mungkin sudah berlangsung lama. Dalam Alfa dan Omega jilid 6 halaman 9, Ellen G. White menambahkan keterangan sebagai berikut. Setelah membawa pria ini menyingkir secara pribadi, dia menaruh jemarinya ke dalam telinga orang itu, meludah, menjamah lidahnya, dan menarik napas. Yesus menjamah bagian tubuh yang sakit dari orang yang akan dia sembuhkan itu. Tetapi, mengapa harus menarik nafas? Dia menghela nafas karena memikirkan bahwa banyak orang tidak mau mendengar kebenaran serta lidah yang enggan mengakui penebus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus secara ajaib memulihkan pendengaran pria itu dan memampukannya berbicara dengan jelas. Tarikan nafasnya mengilustrasikan batas-batas yang Allah telah tempatkan pada dirinya sehubungan dengan kebebasan memilih umat manusia. Dia tidak akan memaksakan kehendak. Saudara, mujizat ini menawarkan dorongan bahwa Tuhan Yesus dapat membuka telinga Anda agar peka terhadap kebutuhan orang lain dan bersedia membagikan firman yang siap menguatkan mereka dalam perjalanan mereka. Di pelajaran hari Kamis dengan judul Waspadai Roti Busuk. Markus 8 ayat 11 sampai dengan 12. Lalu muncullah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari sorga. Maka mengeluhlah ia dalam hatinya dan berkata, mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda. Saudara, jika telinga seseorang tertutup dan mata terpejam, mujizat lain bahkan suatu tanda dari surga sekalipun tidak akan meyakinkannya. Bahkan mujizat-mujizat saja tidak cukup untuk meyakinkan mereka yang bertekad untuk tidak percaya. Markus 8 ayat 15 sampai dengan 16. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti. Menarik pelajaran ini. Di sana dikutip ragi orang Farisi dan Herodes. Yang Yesus maksudkan adalah ajaran mereka. Matius 16 ayat 12. Namun, seperti yang biasa terjadi, murid-murid Yesus salah memahami maksud Yesus. Untuk menegaskan ajarannya, Yesus kemudian mengajukan serangkaian pertanyaan.
Beberapa pertanyaan pertama bersifat retoris, mengekspresikan kekecewaannya karena mereka tidak memahami misinya. Perkataannya yang keras dimaksudkan untuk membangunkan para murid dari kelesuan rohani mereka. Dalam Markus 8 ayat 19 sampai dengan 20, dia mengajukan pertanyaan faktual sederhana tentang berapa keranjang berisi potongan roti yang telah mereka kumpulkan setelah dia memberi makan 5.000 orang. Markus 6 ayat 30 sampai dengan 44 dan juga 4.000 orang, Markus 8 ayat 1 sampai dengan 10. Yang dimaksudkan untuk mengilustrasikan bahwa mereka seharusnya sudah mengerti bahwa keterbatasan sumber daya bukanlah penghalang bagi Tuhan. Pertanyaan terakhirnya dalam Markus 8 ayat 21 sekali lagi bersifat retoris. Masihkah kamu belum mengerti? Bagaimanapun juga, murid-murid perlu mengingat kembali semua yang mereka telah lihat dan alami bersama Yesus. Saudara, kita harus terus belajar untuk menjaga hati dan pikiran kita agar tetap terbuka terhadap realitas Allah dan kasih-Nya dan tidak meragukannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita. Yang pertama, mereka yang menempatkan tradisi manusia di atas firman Allah dan dengan berbuat demikian, mereka telah berdosa. Yang kedua, kebiasaan jahat bermula dari pikiran jahat dan kemudian berakhir dengan perbuatan jahat. Yang ketiga, sebagai seorang anak, kita mempunyai kesempatan mendapat bagian dalam pemberian Bapa. Yang keempat, Yesus dapat membuka telinga kita agar peka terhadap kebutuhan orang lain dan bersedia membagikan firman untuk menguatkan mereka dalam perjalanan mereka. Yang kelima, kita harus belajar untuk menjaga hati dan pikiran kita agar tetap terbuka terhadap realitas Allah dan kasih-Nya dan tidak meragukannya. Inilah pelajaran yang bisa saya bagikan pada pekan ini. Semoga dapat kita pahami, dapat kita mengerti, dan menjadi berkat bagi kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Allah yang Maha Baik, ya Roh Kudus, urapi kami, urapi seluruh pemirsa yang mendengar akan pekabaran firman Tuhan ini. Biarlah Roh Kudus akan memberikan hikmat, akal budi, pengertian, sehingga kami boleh memahami akan firman ini. Iman kami dikuatkan, kami bertumbuh, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Berkati seluruh pemirsa dimanapun mereka berada. Kasih kemurahan Tuhan menjadi bagian kami semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terima kasih untuk kebersamaannya di dalam mempelajari pelajaran sekolah sahabat melalui channel YouTube ini. Mari kita terus menggali, mempelajari firman Tuhan. Kita akan bertemu di pelajaran berikutnya. Selamat belajar, selamat sahabat. Tuhan memberkati kita.